Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar soleh-soleha hari ini? Semoga soleh-soleha selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jadi, hari ini sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Soleh-soleha, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan siapkan buku tema, modul, dan alat tulisnya ya. Tetap semangat untuk belajarnya. Hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran kedua. Nah, soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Nah, soleh-soleha pernah melihat gambar ini kan? Ini adalah gambar burung Garuda. Nah, burung Garuda ini apa? Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Ingat ya, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Nah, coba kita perhatikan lagi. Di bagian dada burung Garuda ini ada apa ini? Simbol-simbol Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nah, jadi jangan terbalik ya. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia, sedangkan Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila itu ada berapa silanya? Ada 5. Nah, soleh-soleha pasti sudah hafal kan sila-sila Pancasila. Nah, sila-sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Ketiga, persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu adalah 5 sila Pancasila beserta simbolnya. Nah, sekarang soleh-soleha silahkan diulangi lagi dan hafalkan bunyi sila-sila Pancasila beserta simbolnya. Nanti kalau sudah hafal, minta bantuan sama ayah bundanya untuk memvideokan soleh-soleha saat membacakan sila-sila Pancasila beserta simbolnya dan kirim ke WA Ustazah ya. Ustazah tunggu. Nah, sekarang kita akan mempelajari masing-masing sila Pancasila yang sudah kita bacakan tadi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Nah, itu seperti apa contohnya ya Ustazah sikap kita untuk mengamalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Nah, bagaimana contohnya? Yang pertama, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berdoa sebelum dan sesudah makan, serta tidak menghina agama orang lain ya. Nah, kalau
kita sudah melaksanakan itu, berarti kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita sudah mengakui keberadaan Tuhan. Kalau kita di dalam agama Islam percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Nah, berarti soleh-soleha jangan lupa melaksanakan sholatnya ya, membaca Al-Quran dan juga membaca doa. Tapi kita juga tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Cukup kita melaksanakan ibadah seperti yang diperintahkan dalam agama kita. Nah, sila kedua adalah ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Nah, bagaimana pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari, Ustazah? Contohnya kita menolong teman. Misalnya ada temannya yang jatuh dari sepeda, kita tolong. Atau ada temannya yang butuh bantuan, kita tolong juga. Kemudian memberikan sumbangan kepada korban bencana. Kita bisa memberikan uang, memberikan makanan, ataupun memberikan pakaian kepada orang-orang yang sedang terkena bencana. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi kita harus bersatu sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana contohnya? Yaitu menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Walaupun kita berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda ras, kita harus menjaga persatuan, jangan saling mengejek, kita harus menghargai. Kemudian contohnya tidak berkelahi dengan teman. Nah, jangan berkelahi dengan temannya, bermainlah bersama-sama tanpa harus berkelahi. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya seperti apa? Yang pertama, tidak memaksakan kehendak. Jadi kita tidak boleh egois ya. Kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, mengambil keputusan dengan musyawarah dan mufakat. Contohnya saat kita memilih ketua kelas, kita bisa bermusyawarah dan bermufakat. Nanti kita cobakan ya saat kita sudah belajar di sekolah. Yang ketiga, memberikan suara dalam pemilu. Pemilu itu apa, Ustazah? Nah, pemilu itu seperti saat kita memilih Presiden Indonesia. Nah, kita berhak untuk memberikan suara kalau sudah cukup umur. Nanti kalau soleh-soleha sudah dewasa, jangan lupa untuk ikut dalam pemilu ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yang pertama, berlaku adil terhadap teman. Tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh mengucilkan teman, harus berteman dengan yang lainnya. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban. Nah, contohnya, soleh-soleha memiliki hak untuk belajar dari ustazah. Kewajibannya soleh-soleha adalah menghargai ustazah dan melaksanakan tugas yang ustazah berikan. Kalau di rumah, soleh-soleha memiliki hak untuk disayangi oleh orang tua. Lalu kewajiban soleh-soleha adalah menghormati orang tua dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Nah, jadi hak dan kewajibannya harus berjalan beriringan. Nah, soleh-soleha, masih ingat kan kemarin ceritanya tentang Udin dan Mutiara yang mendapat buah tangan atau oleh-oleh dari ayahnya. Nah, Mutiara kemarin mendapatkan buku sebagai oleh-oleh dari ayahnya. Nah, hari ini coba dengarkan percakapan antara Udin dan Mutiara. Udin berkata, "Buku kakak banyak sekali." Dijawab oleh kakak Mutiara, "Kakak memang senang membaca buku." "Wah, kakak
kakak memang pantas dijuluki kutu buku, kata Udin. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak. Sama-sama, Di. Nah, itu adalah percakapan antara Udin dan Mutiara. Tadi ada kata-kata yang pertama, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Kutu buku artinya adalah orang yang gemar membaca buku. Jadi kalau soleh-soleha rajin membaca buku, suka membaca buku, berarti soleh-soleha adalah kutu buku. Nah, itu ungkapan ya seperti yang kita pelajari kemarin. Artinya adalah orang yang gemar membaca buku. Tadi Mutiara juga berkata, ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Nah, apa itu bintang lapangan? Bintang lapangan adalah ungkapan yang artinya pemain terbaik. Nah, soleh-soleha yang senang bermain bola, sering mencetak gol, berarti adalah bintang lapangan. Hebat bermain bolanya, pemain terbaik. Yang suka bermain voli, sering membuat timnya menang, berarti adalah bintang lapangan voli. Jadi orang yang bermain dengan hebat disebut dengan bintang lapangan. Tadi juga ada katanya, Mutiara mengatakan cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati. Rendah hati artinya adalah tidak sombong. Udin juga berkata, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Nah, besar kepala itu apa? Bukan kepalanya besar ya, soleh-soleha. Besar kepala artinya sombong. Jadi kalau rendah hati artinya tidak sombong. Kalau besar kepala artinya sombong. Jangan menjadi orang yang besar kepala. Berarti jangan menjadi orang yang sombong. Ingat ungkapan-ungkapan tadi ya, soleh-soleha. Yang pertama, kutu buku. Artinya orang yang rajin membaca buku. Kedua, bintang lapangan. Artinya pemain terbaik. Yang ketiga, rendah hati. Artinya tidak sombong. Yang keempat, besar kepala. Artinya sombong. Jadi hari ini kita belajar 4 ungkapan baru. Kata-kata Mutiara untuk pembelajaran kita hari ini adalah jadilah kutu buku agar bertambah ilmu. Soleh-soleha rajin-rajin membaca buku ya, agar wawasannya semakin luas dan ilmunya bertambah banyak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.